السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang 3 hal yang terbesar dalam syariat ini, dan tiga-tiganya akan ditanyakan saat hari pertama, bahkan jam pertama, menit pertama, detik pertama kita di alam kubur. Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk istirahat dulu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu baru ditanya. Tidak. Ketika para pengantar sudah pulang, maka datang 2 utusan Allah, 2 makhluk Allah yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Dan 2 utusan Allah ini tidak punya belas kasih. Mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau badannya kurus, kalau harus dipukul, pukul. Yang seandainya pukulan itu ditimpakan kepada gunung Uhud, maka hancur gunung Uhud. Kayak apa pukulan itu? Ditimpakan kepada seorang manusia di antara 2 telinganya, berarti di sini. Bagaimana rasanya dipukul di ubun-ubun kita dengan pukulan yang luar biasa dahsyat, sampai bisa menghancurkan gunung Uhud. Dan menjerit kesakitan yang dipukul ini, melolong teriak, dan teriakannya terdengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ, kecuali manusia dan jin. Selain manusia dan jin mendengarkan teriakan orang yang disiksa. Dan sabda Nabi ini kita imani, kita siqah, kita percaya. Enggak perlu dibuktikan. Ya, ada orang kafir mati ini pasti siksa. Kita bawa kucing atau ayam, kan cuman jin dan manusia yang enggak dengar. Berarti kucing, ayam dengar, kita bawa ke situ. Ya, petok-petok apa enggak, ngeong-ngeong apa enggak. Ini Yahudi. Ya, ragu dengan sabda Nabi, enggak perlu bukti. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak perlu bukti. Jangan seperti orang Yahudi. Kalau Yahudi, iya. Kami mau beriman ya Musa, asal turunkan dulu makanan. Turunlah makanan, mana dan salwa. Tiap hari terus, lama-lama bosan. Ya. Kami mau beriman asal ada sumber air. Keluarlah sumber air 12. Ya. Dari batu kotak 4 kan, 3, 12. Lama-lama kufur lagi. Sampai pada puncaknya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak mau beriman ya Musa sebelum kami melihat Allah jelas di depan kami. Nampak jelas
jahrah di depan kami, baru kami mau beriman. Langsung terdengar geledek menyambar, mati semua. Itulah Yahudi. Beda dengan para sahabat. Para sahabat menyaksikan Nabi dengan mukjizatnya membelah bulan. Satu ada di kiri, satu ada di kanan. Para sahabat menyaksikan bagaimana keluar air dari sela-sela jari Nabi. Para sahabat menyaksikan bagaimana satu mangkok susu dipegang oleh Nabi, diminum oleh 80 orang lebih, cukup dan semuanya kenyang. Itu semua disaksikan oleh para sahabat setelah beriman apa sebelum beriman? Setelah beriman. Bukan lihat itu dulu baru beriman, tidak. Sebelum menyaksikan mukjizat-mukjizat itu, para sahabat sudah beriman. Untuk menambah keyakinan saja, bukan sebagai syarat iman. Ya. Maka kita contoh para sahabat, jangan mencontoh Yahudi. Maka tidak perlu membuktikan kebenaran ayat Al-Quran, hadis Nabi, orang pasti benar kok. Seandainya ada penemuan yang mendukung sabda Nabi, alhamdulillah. Nggak ada penemuan juga nggak apa-apa. Ya misalnya ada seorang dokter namanya Amin Ridho di Mesir, itu menemukan lalat, itu sayap yang kiri dengan sayap yang kanan beda. Persis seperti sabda Nabi, jika minumanmu kemasukan lalat, maka celupkan sekalian. Karena sayap nyamuk itu yang kiri dan yang kanan beda. Sebelahnya ada racun, sebelahnya ada penawar. Kalau dicelupkan sekalian jadi netral. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kita yakin seyakin-yakinnya. Nah, ada dokter yang menemukan, ya alhamdulillah. Nggak ada, nggak masalah. Dan begitu seterusnya. Tidak mungkin sabda Nabi keliru. Yang sahih ya. Karena kalau yang dhaif tentu tidak bisa kita katakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita langsung masuk ke muqaddimah. Beliau mengawali kitabnya dengan apa? Iya, dengan bismillah. Ini iktidaan bi kitabillah. Meniru, mencontoh kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran pertama kali adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim ada di setiap surat. Maka sebagian ulama mengatakan ayat pertama surat Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Ali Imran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat An-Nisa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya, kecuali At-Taubah atau Al-Bara'ah. Ada dua nama ya. Itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagian ulama berpendapat surat At-Taubah itu terusan dari surat Al-Anfal. Ada pendapat seperti itu. Karena semua surat dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali At-Taubah tadi. Kemudian beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap amal kebaikan kok tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Kebaikannya akan terputus. Maka makan, minum, wudu, menulis, membaca, hidupin mesin, hidupin komputer, nyelah motor, berangkat kerja, semua diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim.
Yang Nabi contohkan dengan bismillah, jangan kita tambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Nabi contohkan bismillahirrahmanirrahim, kita ikuti lengkap. Yang Nabi mencontohkan cuman bismillah, itulah yang terbaik. Karena tidak mungkin Nabi mencontohkan yang kurang baik. Yang dicontohkan oleh Nabi pasti yang terbaik. Kapan Nabi hanya membaca bismillah tanpa Ar-Rahman, tanpa Ar-Rahim? Makan, minum, wudu. Ya. Tidak ada riwayat Nabi mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum, mau wudu bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang sahih menyatakan cuman bismillah. Tentu itu yang terbaik. Tidak boleh akal kita mengalahkan contoh dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik dari bismillah. Enggak. Yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak boleh dengan ra'yu kita, pendapat kita. Di mana-mana namanya bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik dari bismillah. Kenapa enggak sekalian? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, lebih baik lagi. Sampai walabdolin baru makan. Ya kan jadi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Ya, agama adalah dengan mencontoh. Agama ini sudah diamalkan dengan sempurna, dengan baik dan benar oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat bukan agama, tidak baik, bukan sunnah, tentu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Coba sebutkan oleh antum amal ibadah apa yang mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Dan para sahabat ya, jangan bilang Rasul doang. Jangan bilang Rasul doang. Ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul, pasti salah, pasti bid'ah. Betul kalimat ini? Salah. Salat tarawih setiap malam dengan berjamaah di bulan Ramadan, Rasul tidak pernah mencontohkan. Sahabat yang pertama kali mencontohkan. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Rasul tidak pernah mencontohkan, bahkan menyuruh saja tidak ada. Para sahabat yang melakukan. Memotong jenggot setelah segenggam, nggak ada riwayat dari Nabi. Ya, bukan berarti Nabi tidak melakukan, tapi nggak ada riwayat. Yang ada riwayat Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud. 3 sahabat besar ini diriwayatkan memotong jenggot setelah segenggam. Ya, digenggam kemudian dipotong. Potongnya sini, bukan sini. Ya. Ini sunnah Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat. Walaupun tidak ada riwayat Nabi bersabda, potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Atau ada riwayat bahwa Nabi memotong jenggotnya setelah segenggam, nggak ada. Maka dengan melihat 3 sahabat ini, bahkan 1 sahabat saja, yang penting tidak dibantah oleh sahabat yang lain, cukup. Kenapa? Karena kita tidak mungkin suudzon kepada sahabat. Mana mungkin ada seorang sahabat sengaja menyelisihi Nabi, sengaja menentang Nabi, berani melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi? Nggak mungkin. Ya. Kecuali karena ketidaktahuan, pasti dibantah oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Diam semua. Sebagaimana ketika Umar memerintahkan agar kaum muslimin sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, tidak ada satupun sahabat yang membantahnya. Begitu juga ketika Abu Bakar dan Umar sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak ada satupun sahabat yang membantahnya. Begitu juga ketika Ibnu Mas'ud mengganti Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam atahiyat, diganti oleh Ibnu Mas'ud menjadi
Assalamu ala Nabi. Tidak ada yang membantah satupun. Berbeda dengan Utsman beristihad adzan Jumat 2 kali. Ada yang membantah? Ada. Ada yang membantah sahabat yang lain. Yang paling keras Ibnu Umar. Maka adzan Jumat 2 kali di hari Jumat tidak bisa dikatakan sebagai sunnah para sahabat. Karena tidak ijma. Untuk dikatakan sunnah para sahabat itu harus ijma. Ijma ditandai dengan tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menentang. Bukan harus para sahabat dimintai pendapatnya, tanda tangan, cap jempol. Nggak ada begitu. Itu bukan cara sahabat. Ketika tidak ada riwayat bantahan dari seorang sahabat pun, maka sudah dikatakan itu ijma. Ijma secara sukuti. Dengan diam berarti setuju. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Kalau mereka yakin ini salah, nggak mungkin diam. Tidak seperti kita. Kita yakin betul itu salah, tapi dia nggak enak, ewo pekewo, malu. Itulah kita. Sahabat tidak. Bahkan kalau perlu perang, ya kan? Demi mempertahankan kebenaran. Jadi kebenaran bagi para sahabat nomor 1. Kalau kita persatuan nomor 1. Ya, mau benar mau salah, yang penting bersatu, rangkulan, berpelukan. Mau benar mau salah, nggak masalah. Yang penting bersatu. Itulah kita. Sahabat tidak. Yang penting benar. Sama-sama menyembah Allah satu-satunya. Tidak menyekutukan Allah. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Bukan persatuan yang diutamakan oleh para sahabat. Tapi kebenaran. Nah, ketika kebenaran ini dinomorsatukan, otomatis bersatu. Ketika Allah uji mereka dengan perselisihan, yaitu antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, ada waktunya, ada selesainya. Ya, perselisihan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah akhirnya selesai. Kapan selesai? Ketika Hasan bin Ali membaiat Muawiyah. Ada selesainya. Sampai hari ini. Terus para sahabat ada selesai. Ya, kita kembali ke Bismillah. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi, misalnya tanda tangan, ngidupin mesin, nyelah motor, ngidupin komputer, kan nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Gitu ya. Adapun dicontohkan oleh Nabi Bismillah, tentu itu yang terbaik. Ya. Selanjutnya, ini di luar ibadah mahdoh. Adapun ibadah mahdoh, betul-betul harus mencontoh Nabi. Antum jangan salah faham dengan hadis tadi. Semua amal kebaikan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka akan terputus kebaikannya. Salat, kebaikan, bahkan kebaikan yang paling baik, berarti masuk di sini. Maka sebelum takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Betul? Betul? Salah. Kenapa? Karena sholat ibadah mahdoh. Dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Apa yang dicontohkan oleh Rasul diikuti oleh para sahabat. Gak ada riwayat Nabi sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita ikuti, bahwa begitu kita mengawali salat adalah dengan takbiratul ihram. Adakah ucapan lain sebelum itu? Tidak ada. Musalli, nawaitu, qul a'udzu binnas dan segala macam, semuanya tidak
sunnah. Tidak sunnah berarti bid'ah. Ya kan? Bukan sunnah berarti bid'ah. Sunnah kan yang dicontohkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau tidak, ya bid'ah. Karena ini ibadah makhluk kan. Dan begitu seterusnya. Adzan misalnya. Adzan kan sebuah kebaikan. Masuk dalam hadis ini, berarti kita awali adzan dengan bismillah? Tidak. Tidak. Karena tidak ada riwayat Bilal Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah membaca bismillah sebelum adzan. Langsung saja adzan. Waqtidaan bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalati. Selain Al-Quran, beliau juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang muallif penulis kitab ini mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim ketika menulis surat. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Antum masih ingat siapa saja yang dikirimi surat oleh Nabi? Heraklius, Azimur Rum, kemudian Kisra, Parsi, kemudian Mukaukis. Ini tokoh-tokoh dunia, pemimpin-pemimpin dunia hari itu. Istilah kita superpower dunia hari itu. Dikirimi surat oleh Nabi, isinya suruh masuk Islam. Lihat. Syahalbani mengeluh, kenapa hari ini tidak ada presiden, raja muslim, perdana menteri muslim yang mengikuti sunnah Nabi. Berkirim surat kepada negeri-negeri kafir, presiden-presiden kafir untuk masuk Islam. Nggak ada. Padahal ini sunnah. Sampai ke Raja Saudi, sepertinya belum pernah kita dengar Raja Fahd misalnya waktu itu, Raja Faisal misalnya, atau Raja Salman hari ini, atau presiden kita, Bapak Jokowi, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Mesir, berkirim surat ke Joe Biden misalnya, kepada Perdana Menteri Jepang, Aslim Taslam, masuk Islamlah, supaya engkau selamat dari kekalahan dan neraka. Nggak ada. Padahal ini salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya mau atau tidak, urusan belakangan. Dan yang dikirimi surat oleh Nabi, nggak ada yang mau kan? Nggak masalah. Ada yang mau tapi nggak jadi. Heraklius, panjang ceritanya. Intinya Heraklius menyanjung-nyanjung Nabi. Heraklius bahkan bersumpah. Kan ketika surat itu diterima oleh Heraklius, dibaca dan minta diterjemahkan karena kan tulisannya bahasa Arab. Lalu Heraklius bertanya, ada enggak sekarang ini di Syam, ibu kotanya kan di Syam waktu itu Syam sekarang meliputi Palestina, Yordan, Lebanon, itu Syam, Syria. Waktu itu dijadikan ibu kota Romawi. Ketika Heraklius menerima surat dari Nabi SAW, Heraklius penasaran, ingin tahu siapa orang yang mengaku sebagai Nabi ini, yang menamakan dirinya Muhammad Rasulullah, itu siapa? Maka Heraklius memerintahkan kepada pembantunya, cari orang Arab, kan ngakunya orang Arab, orang Mekah kan, yang mengaku sebagai Nabi. Cari orang Mekah yang ada di sini, yang sering ke sini.
Dicari-cari ketemu. Siapa? Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Oh, ditanya-tanya Abu Sufyan oleh Heraklius. Dan Heraklius pinter, nggak mau dibohongi oleh Abu Sufyan. Maka tentu Abu Sufyan ke Syam nggak sendirian, ya kan? Pasti banyak teman-temannya, dan ada orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang juga di Syam, dikumpulkan juga, disuruh duduk di belakang Abu Sufyan. Dengan perintah Heraklius, kalau Abu Sufyan ini jawab pertanyaan saya bohong, katakan oleh kalian. Tentu Abu Sufyan tidak berani bohong. Mulailah Heraklius bertanya satu persatu kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW. Di antaranya dia mengaku sebagai nabi. Itu dia asli situ dari ayah ibunya apa pendatang? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, asli situ, bukan pendatang. Langsung dikomentari oleh Heraklius apa? Begitulah para nabi, para rasul. Gak ada yang didatangkan dari luar, pasti dari kaumnya. Dari kaum Ad, Allah utus salah satu kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Dari kaum Samud, Allah utus salah satu kaum Samud, Nabi Saleh. Enggak didatangkan dari luar. Begitu pula Bani Israel. Yang berdakwah kepada Bani Israel adalah Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, semuanya Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, semuanya Bani Israel. Diambilkan dari kaumnya. Ya, membenarkan gitu. Heraklius berilmu, ahli kitab yang berilmu, belajar ilmu. Kemudian bertanya lagi, sebelum dia mengaku sebagai nabi di Mekah itu, sebelumnya ada nggak yang mengaku sebagai nabi juga? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, nggak ada. Nggak ada, dia satu-satunya. Selama ratusan tahun belum pernah ada di situ orang mengaku sebagai nabi. Langsung dikomentari oleh Heraklius, kalau sebelum dia kok ada yang mengaku sebagai nabi, paling dia ikut-ikutan. Kalau sebelumnya tidak ada, berarti dia tidak ikut-ikutan. Ya, ada nada membenarkan. Kemudian kebanyakan pengikut dia itu siapa? Orang-orang kaya, para bangsawan, atau orang-orang miskin, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan, orang-orang miskin, para budak. Betul kan? Yang kaya bangsawan cuman Abu Bakar, Umar. Selebihnya Ubay bin Arad, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Itu orang-orang miskin, para budak. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Umumnya kebanyakan pengikutnya di awal adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, para budak. Komentarnya selalu mendukung dan membenarkan Nabi SAW. Terus banyak sekali pertanyaan, sampai pada akhirnya Heraklius mengatakan, wallahi demi Allah, kalau benar apa yang engkau ucapkan wahai Abu Sufyan, wallahi kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Ya. Dan betul, ya kan? Betul. Hari itu, ketika itu kira-kira setahun sebelum Nabi wafat. Habis itu Abu Bakar 2 tahun, habis itu Umar, mungkin nggak sampai 7 tahun. Mungkin sekitar 6 tahun. Atau mungkin 7 tahun dari ucapan Heraklius itu menjadi kenyataan. Syam dikuasai oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Rasul sudah wafat dan Abu Bakar sudah wafat. Betul sekali. Demi Allah, kalau dia ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kaki. Menunjukkan bahwa Heraklius membenarkan kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW. Cuman sayang Heraklius
kurang berani. Ya. Habis itu apa? Antum masih ingat kisahnya? Habis itu Heraklius mengumpulkan para batrik, para pendeta, para pastor di sebuah ruang tertutup. Dan pintu-pintu sudah dikunci oleh Heraklius. Kuncinya dia pegang. Cerdas Heraklius. Disitulah Heraklius mengajak semua yang hadir di situ, para pendeta, para pastor, para batrik, terus terang, mari kita ikuti Nabi terakhir ini. Kita beriman kepada dia, kita masuk Islam, jalan kebenaran. Teriak semua. Para pendeta, para pastor teriak semua. Gak tahan mendengar ucapan rajanya, justru menyanjung-nyanjung orang lain, entah siapa itu. Ya, maka mereka lari. Mereka semua lari mau keluar lewat pintu-pintu, tapi pintu sudah dikunci oleh Heraklius. Heraklius putus asa. Putus asa mengajak mereka untuk masuk Islam, lalu Heraklius membohongi dirinya sendiri. Heraklius mengatakan, aku cuma menguji kalian. Apakah dengan munculnya orang ini, kalian masih akan setia kepadaku atau tidak? Membohong. Karena dari kalimat-kalimat sebelumnya menunjukkan Heraklius percaya dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disinilah para ulama berselisih, apakah Heraklius itu beriman atau tidak? Muslim apa kafir? Pendapat yang rajih, Heraklius apa? Kafir. Kenapa? Iya, karena tidak keluar dari mulutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekedar membenarkan dengan hati nggak sah. Kalau sekedar membenarkan dengan hati sah, Fir'aun beriman, Muslim. Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Muslim. Karena Fir'aun itu membantah Nabi Musa cuman di lisannya. Ya, cuman di lisannya. Di hatinya nggak sanggup. Dan Al-Quran menjadi saksi bahwa Fir'aun membantah Nabi Musa cuman dengan lisannya. Hatinya nggak sanggup, membohongi hatinya. Karena kebenaran demi kebenaran, mukjizat demi mukjizat ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Dari sini keluar hukum bahwa ketika membenarkan dengan hati, sementara lisan diam saja, tidak ikrar, tidak syahadat, maka tidak sah Islam. Islam itu harus diikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian Bismillahi, ada kalimat yang hilang. Bismillahi ada kalimat yang hilang. Mestinya Bismillahi aktubu, Bismillahi usannifu, Bismillahi ashrabu, Bismillahi akulu, dan seterusnya. Tapi tidak dibawakan. Cukup dengan Bismillah. Ya. Dengan nama Allah aku makan, dengan nama Allah aku minum, dengan nama Allah aku menyembelih, dengan nama Allah aku berjalan, dan seterusnya. Tapi tidak disebut, semuanya dengan Bismillah. Maka antum mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Makan dan minumnya tidak disebut, tapi dilakukan. Sebelum minum, Bismillah. Sebelum makan, Bismillah. Ya. Dan Bismillah ini insya Allah selalu digandengkan dengan yang baik-baik. Minimal halal. Makan, minum, bekerja, cari nafkah, gitu. Untuk yang buruk-buruk, inilah fitrah manusia, ya. Enggak diajari, insya Allah saudara-saudara kita tidak melakukannya. Ya. Coba aja antum ketika berantem, ya. Berantem emosi sama emosi, ya. Pas nonjok, Bismillah, Bismillah, enggak kan? Ya kan? Enggak kan? Karena
sadar secara fitrah ini nggak baik, ya, atau ngerokok lah ya. Nah, Bismillah, nggak kan? Beda dengan makan minum. Dari situ udah kelihatan bahwa ngerokok itu tidak baik. Ya, banyak para ulama yang mengharamkan secara fitrah dan lain-lain. Apalagi minum khamar, apalagi berjudi, apalagi berzina, apalagi hal-hal haram yang sudah diketahui, maka insya Allah secara fitrah nggak tega yang mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan makan, minum, ya, bantu orang dan seterusnya, karena memang itu baik, halal. Kemudian mestinya Bismillah ini di akhir, gitu ya. Tadi aktubu Bismillah, asrobu Bismillah. Aku minum dengan nama Allah, aku makan dengan nama Allah dan seterusnya. Ini diawalkan. Ini luar biasa. Beliau merinci sampai sedetil-detilnya. Ini ada dua faedah, ada dua hikmah. Kenapa dibalik? Ya. Antum jangan mengira bahwa ketika Allah membalikkan sesuatu itu sekedar iseng saja. Memang Allah ingin membalikkan, tidak, ada sesuatu. Ambil contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya terbalik. Itu sebetulnya terbalik. Susunan normalnya apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Nah, itu normalnya. Aku menyembah Engkau ya Allah. Aku mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Kan normalnya begitu. Nah, oleh Allah dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, dengan dibalik ini, apakah sekedar mempercantik ucapan atau ada faedah? Jawabnya ada faedah. Apa? Yufidul hasar. Sesuatu yang dibalik itu mengandung faedah pembatasan. Dibatasi. Kalau orang mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah Engkau ya Allah, maka masih ada kemungkinan menyembah selain Allah. Mungkin keris, mungkin jimat, mungkin dukun, mungkin kuburan keramat. Dan sekali waktu menyembah Allah. Lalu kalimat na'budu iyyaka tidak salah. Tidak salah. Secara kaidah bahasa Arab tidak salah. Gitu. Tapi dengan dibalik iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah ya Allah, maka nggak mungkin menyembah yang lain. Nggak mungkin menyembah batu, menyembah kuburan keramat, menyembah dukun dan seterusnya. Oleh karena itu, terjemahan yang pas dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata hanya tidak ada di ayat itu. Mana hanya? Nggak ada fakotnya kan, nggak ada. Hanya fakot ya. Nggak perlu pakai fakot. Dengan dibalik sudah mengandung arti pembatasan. Tidak mungkin menyembah selain Allah, tidak mungkin minta pertolongan kepada selain Allah. Inilah bahasa Arab. Kaya akan kaidah. Tidak seperti bahasa. Coba bahasa kita dibalik, nggak ada faedah kan? Muhammad datang. Datang Muhammad. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Bahasa Arab luar biasa ya. Penuh dengan kaidah. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bukan? Iya, bukan kebetulan Nabi Muhammad orang Arab. Ini kalimat yang buruk ini.
Ya iyalah, Nabi Muhammad kan orang Arab, kebetulan Nabi Muhammad orang Arab, ya pastilah Al-Qur'annya bahasa Arab. Coba kalau Nabi Muhammad orang Garut misalnya, ya bahasa Sunda lah. Ini ngeledekin. Ini ngeledekin, ya. Bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Ya kalau Allah takdirkan Rasulullah, kalau seandainya Allah menghendaki bahasa Indonesia, ya tentu Rasulullah Allah lahirkan di Indonesia. Tidak. Rasulullah lahir di Mekah, ini rencana Allah. Maka dengan bahasa Arab yang fasih, dan bahasa Arab ketika Nabi masih hidup, betul-betul masih satu. Masih satu. Ya. Tidak seperti bahasa Arab hari ini. Ya. Arab Mesir dengan Saudi beda, dengan Yaman beda, dengan Bahrain beda, belum yang pasarannya ya sudah dirusak oleh mereka sendiri. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam belum rusak. Jadi betul-betul bahasa Arabnya seperti Al-Quran dan Sunnah, persis seperti Al-Quran dan Sunnah, tidak seperti hari ini. Orang ngobrol di Jeddah, orang ngobrol di Kairo, orang ngobrol di Syam, persis seperti Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Sudah rusak. Ya. Dirusak oleh sebagian mereka sendiri. Bahasa amiyah. Ada dua faedah. Yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Mengambil berkah dengan bismillah itu, maka diawalkan. Apa yang diawalkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus awalkan. Apa yang diakhirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita akhirkan. Okay. Maka Nabi ketika sa'i mengatakan, nabda'u bima bada Allah. Kami mulai dengan apa yang Allah mulai. Sofa dulu apa marwah dulu? Marwah dulu apa sofa dulu? Sofa dulu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Allah tidak mengatakan innal marwa was sofa, enggak. Tapi Allah mengatakan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Maka Nabi mengatakan nabda'u bima bada Allah wa Rasul. Kami mulai dengan apa yang dimulai dengan Allah. Sofa dulu. Bagaimana dengan ahli bid'ah hari ini? Boro-boro bukan cuma membolak-balikkan, tapi menambah-nambah yang Nabi nggak kenal. Apa itu selawat nariyah? Nabi nggak kenal. Apa itu selawat al-fatih? Nabi nggak kenal. Apa itu selawat tibul qulub, tafrijiyah, macam-macam hari ini? Nabi nggak kenal. Satu-satunya selawat yang Nabi kenal, yang Nabi ajarkan, cuma selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Itu satu-satunya selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada umat ini atas pertanyaan Umar. Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Lihat, seorang Umar, Arab, Quraisy, tulen, tidak berani mengarang, menggubah sendiri salawat. Dan pertanyaan Umar ini dijawab oleh Nabi dengan kalimat tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Nabi tidak mengatakan, Umar, engkau kan orang Arab, engkau Quraisy, engkau fasih bahasa Arab, engkau bisa kan bikin sendiri kalimat-kalimat yang penting mendoakan aku, berselawat dan salam untukku. Tidak. Ya. Maka sekali berumar saja tidak berani mengarang selawat sendiri, apalagi kita mestinya lebih tidak berani.
Tapi lihat kaum kita hari ini dengan bangganya. Dengan bangganya ada seorang tokoh di negeri kita ini mengatakan dengan bangganya bahwa salawat Badar itu kami yang ciptakan di Jawa Timur. Ya, ada salawat muncul pertama kali dari Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Umar saja tidak berani. Ini berani-beraninya mengubah salawat sendiri. Dan terjadilah apa yang terjadi, kita saksikan, kita dengar hampir setiap hari. Salawat bid'ah. Seandainya isinya benar, tetap tidak boleh. Karena ini kan ibadah, harus ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Apalagi isinya batil. Antum tahu salawat yang isinya luar biasa batil, syirik, yaitu salawat nariyah. Ini syirik luar biasa. Wa tuqda bihil hawaiju. Dengan Rasulullah kebutuhan-kebutuhan bisa terpenuhi. Wa tunalu bihi ragaibu bihi, hinya ini kembali ke Rasulullah. Dengan Rasulullah keinginan-keinginan bisa tercapai. Padahal berapa banyak keinginan Rasulullah sendiri tidak tercapai. Apa contoh? Rasul ingin pamannya masuk Islam, nggak tercapai. Ya, keinginan beliau. Sudah masuk? Silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil